Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ayah bunda abang kakak dimanapun anda berada. Semoga Allah berikan kesehatan untuk kita semuanya, dan Allah berikan ketenangan serta kebahagiaan untuk kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Balik lagi atau kembali lagi di channel Gus Baraja. Insya Allah kita akan bicara lebih spesifik dan lebih mengena sasaran dan lebih to the point lagi tentang permasalahan kehidupan kita saat ini. Dan barangkali Anda sedang merasakannya, yaitu bagaimana sih caranya, komplitnya, agar kesadaran spiritual akan lunasnya hutang atau riba itu diberikan oleh Allah, keajaibannya diberikan oleh Allah. Saya akan kupas sedetail-detailnya, selengkap-lengkapnya di video kali ini. Baik ayah bunda, abang kakak semuanya, saya ingin kupas pemahaman secara spiritual agar hutang Anda atau riba, ya mau hutang biasa ataupun hutang yang sifatnya riba, dimudahkan oleh Allah dalam pelunasan. Ada beberapa hal yang akan saya jelaskan di sini, yaitu 4 poin. Langsung saja, yang pertama yaitu Anda harus sadar akan dosanya riba. Saya bicara tentang ribanya ya, bukan cuma hutangnya. Sadar riba, maksudnya apa sih? Dari sadar riba ini saya pecah menjadi 4 poin. Pertama, sadar riba yaitu sadar dosanya. Kalau Anda sudah sadar dosanya, berarti butuh penyesalan di sini. Dan kalau sudah menyesal kepada Allah, maka banyak-banyaklah beristighfar. Banyak-banyak baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Perbanyak baca itu dengan rasa dan fahami maknanya. Di situ istighfar tersebut adalah pengakuan, penghambaan, kemudian pengakuan lagi, yaitu pengakuan kesalahan kita, sehingga kita minta ampun kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin astaghfirullahaladzim. Jadi yang pertama, sadar riba itu maksudnya adalah sadar dosanya. Kemudian yang poin kedua dari yang pertama dari sadar riba adalah sadari ancamannya. Ancaman siapa? Ancaman Allah. Ancaman Allah yang mana? Allah itu mengibarkan bendera perang dengan kita pelaku riba. Bagaimana caranya kita bisa menang? Gak akan menang loh, Tuhannya Allah. Ya mungkin Anda sebagian orang mungkin baru sadar ketika saya menyampaikan seperti ini ya. Jadi Allah itu sangat tidak ridho, sehingga Allah itu sampai sebegitu tidak sukanya, lalu Allah mengajak perang. Artinya tidak akan ada kemenangan di dalam riba. Ya, itu yang kedua, sadari bahwa Allah tuh sampai mengancam sebegitunya sehingga balik lagi kita menyesal gitu ya. Kemudian yang poin ketiga adalah ketidakridhoannya Allah. Sadar ketidakridhoannya Allah dalam artian begini, hampir semua yang Anda jalani setelah riba itu berjalan tanpa mendapatkan ridho dari Allah. Oke, spesifiknya begini ya. Kalau kita sudah menjalani sesuatu yang tidak diridhoi Allah, yaitu riba itu sendiri, dampak dari riba itu akan sangat menyiksa diri kita atau keadaan kita atau masa depan kita. Itu yang pertama. Kemudian setelah itu, kalau dampak dari Allah tidak ridho, Anda ngejalanin riba, hasil dari riba Anda konsumsi. Setelah Anda konsumsi, itu jadi energi. Maka saya tidak heran, coba silahkan Anda pikir-pikir dan Anda cermati baik-baik kata-kata saya ini atau kalimat saya ini ya. Kalau kita mengkonsumsi hasil dari riba, energi atau menjadi energi yang tidak baik, kita konsumsi, kita dapat hasil dari riba, kemudian kita beli makanan dan sebagainya, kita konsumsi. Hebatnya lagi, yang konsumsi bukan diri kita sendiri tuh, ada anak dan istri kita atau ada suami kita dan lain sebagainya ya. Dari situ saya tidak heran, cermati baik-baik. Ada yang kadang dampaknya keluarga jadi nggak harmonis, anak jadi susah diatur, ya kan? Kemudian hati kita jadi semrawut, kacau maksudnya. Coba perhatikan, itu disebabkan karena Allah tidak ridho sebab adanya riba. Jadi sadar riba ya. Kemudian yang terakhir dari poin pertama yaitu dampaknya. Dampaknya hidup nggak tenang. Ayo cek kesadaran Anda nih. Anda kalau punya hutang itu kan hidup nggak tenang. 2, dihantui dosa ketika sadar. Kemudian takut nggak bisa bayar, itu yang muncul di pikiran kan. Kemudian ternyata dicek lagi, semua itu terjadi. Terjadinya yaitu hidup nggak tenang, dihantui dosa, takut nggak bisa bayar, stres dan lain sebagainya. Nah ini Anda harus sadar bahwa inilah jahatnya riba. Ini solusinya loh, solusi agar Allah berikan keajaiban. Selama Anda tidak menyadari ini, selama itu pula sepertinya Anda tetap akan kesulitan. Yang pertama
pertama sadar riba. Kemudian yang kedua, niat dengan kuat untuk tidak mengulanginya lagi. Kapan niat itu akan diuji? Ketika kondisi sulit. Artinya, sesulit apapun kondisi Anda, tetaplah kekeh dengan niat Anda untuk tidak mengulanginya lagi. Karena biasanya kalau orang sudah sadar riba, lalu Allah berikan kesulitan, seakan Allah itu berikan kesulitan. Sebenarnya Allah nggak kasih kesulitan sebenarnya. Allah tuh sedang menguji seberapa benar, seberapa kuat yakin Anda bahwa Anda nggak akan mengulanginya lagi. Jadi Allah mungkin sekedar menguji, tetapi sadar tidak sadar, percaya tidak percaya, setelah itu biasanya boom, Allah akan limpahkan rezeki kepada orang tersebut. Kemudian yang ketiga, akui kalau itu adalah sebuah kesalahan besar. Artinya mengulang lagi dosa tadi. Akui kalau itu sebuah kesalahan besar, atau kalau ternyata riba itu adalah sebuah kesalahan yang fatal yang sudah kita lakukan, yang sudah Anda lakukan. Maka seharusnya kita melakukan kesalahan besar seperti riba itu, maka perbanyaklah istighfar, mohon ampun ke Allah. Istighfarnya tadi itu ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ini poin ketiga untuk memperkuat dari sadar riba itu. Kemudian yang terakhir, tidak usah salahkan siapapun dengan alasan apapun, murni kesalahan pribadi. Saya ulangi ya, yang terakhir, tidak usah salahkan siapapun dengan alasan apapun. Jadi lihat kepada atau ke dalam diri Anda sendiri. Yang memutuskan untuk berhutang itu Anda. Kita sendiri yang memutuskan untuk berhutang. Lantas ketika berhutang baik-baik saja, bahkan ketika dananya keluar, kita senang kok. Anda senang. Kenapa ketika ternyata terjadi kesulitan atau sulit nggak bisa bayar lah, ketika ada kredit macet misalkan begitu ya, kenapa lalu kita salahkan banknya, lalu kita salahkan si peminjamnya, walaupun konsepnya nggak benar lah, kan memang dari awal Anda tanda tangan, Anda menyadari kalau itu pola pembayarannya seperti itu, Anda menyadari dan menyetujuinya. Dari sini berhenti menyalahkan siapapun, ya, berhenti menyalahkan siapapun. Ini murni kesalahan pribadi. Boleh jadi, ya boleh jadi ternyata memang ada luka batin finansial yang memang ternyata pola hutang itu dibangun dari masa Anda tidak sadar. Dibangun oleh apa? Oleh lingkungan. Boleh jadi kata hutang itu memang mengelilingi Anda. Bisa dari sekeliling Anda, bisa juga dari orang tua. Ya, ini pola pikir yang diturunkan turun-temurun kepada kita. Akhirnya ada sebuah siklus yang terjadi, berulang. Siklus artinya pernah mungkin Anda merasakan ya salah satu, tidak, mudah-mudahan tidak ada ya. Sudah lunas, hutang lagi. Sudah lunas, hutang lagi. Kenapa kok jadi berulang ya? Itu timbul pertanyaan. Sebenarnya untuk hal-hal buruk Anda nggak mau kok ini berulang, tetapi kenapa tetap terjadi berulang? Karena memang ada satu hal yang saya sebut luka batin finansial yang melekat dalam bawah sadarmu, yaitu informasi tentang hutangnya itu sangat kuat di dalam bawah sadar Anda. Singkatnya adalah 4 hal ini harus Anda sadari. Di mana bagian solusinya? Nah, ketika Anda sadar akan 4 ini dan Anda lakukan, kalau di situ ada memang yang harus Anda lakukan dari 4 poin tadi, maka sejatinya Anda baik secara langsung maupun secara tidak langsung Anda sedang menata hati menjadi let go. Anda tahu syarat utamanya atau bagian akhirnya dari loa adalah let go. Nah, Anda tahu dampaknya ketika kesadaran yang saya sampaikan tadi muncul di bawah sadar Anda secara tidak langsung sedang menarik keberlimpahan itu hadir dalam kehidupan Anda. Kenapa? Karena selama ini kita tidak sadar adanya masalah di dalam bawah sadar. Dan ketika Anda sadar, mulailah Anda memperbaiki. Sembari Anda memperbaiki, sebenarnya Anda ingin mendekat ke Allah dan mengharapkan keberlimpahan atau solusi dari setiap permasalahan yang ada. Allah sudah super tahu apa yang Anda inginkan. Jadi sibuklah memperbaiki diri saja. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan di audio atau di video kali ini bisa bermanfaat.